Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak sekalian. Bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kawan pajak di Instagram Live KPP Pertama Kisaran. Ya, perkenalkan saya Veronica Huta Barat yang akan menjadi host hari ini. Saya ditemani oleh rekan saya, Kak Juliana Lee. Halo Kak kawan Juli. pajak, terima kasih Teh Vero. Ya, hari ini kita mau bahas mengenai pelaporan ya. Jadi kawan pajak sekalian akan belajar nih bagaimana cara pelaporan SPT tahunan ya. Nah, kawan pajak sekalian 30 menit ke depan kita akan membahas trik-triknya gimana nih pelaporan. Dan tentunya nanti kalau mau bertanya boleh ya di kolom komennya. Oke, baik. Nah, sebelum kita ke materi, Kak Juli, apa kabar Kak Juli? Ya, terima kasih Teteh. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan nih sekarang tanggal 31 Maret tanggal 31 ya. Maret, ya. Iya, terima kasih juga kepada kawan pajak yang memang sudah membayar dan melaporkan pajaknya per 31 Maret ini karena pembayaran dan pelaporan pajak kawan pajak itu sumbangsi terbesar untuk penerimaan bangsa kita. Ya, betul sekali. Iya. Iya. Nah, ini sepertinya kawan pajak tentunya sudah tidak sabar ya untuk belajar tentang Cortex. Nah, kita mau belajar nih gimana sih caranya untuk pelaporan. Apakah ini sudah harus menggunakan Cortex dan bagaimana nanti pelaporan yang tahun sebelumnya nih 2024 di DJP online, apakah masih bisa dilakukan? Bagaimana Kak Jul? Iya, baik. Jadi untuk kawan pajak dan masyarakat umum lainnya terkait Cortex, Cortex ini sebenarnya sudah launching di 2025. Hanya saja mungkin ada sebagian kawan pajak yang belum familiar. Jadi untuk seperti wajib pajak badan mungkin sudah menggunakan Cortex untuk SPT masanya di 2025. Akan tetapi untuk wajib pajak orang pribadi mungkin baru perdana nih menggunakan Cortex. Iya, untuk SPT tahunan OP, pelaporan tahunannya. Nah, jadi kalau ada kawan pajak yang bertanya, loh, jadi terkait DJP online gimana nih? Iya, apakah sudah tutup atau tidak digunakan lagi atau gimana? Nah, tentunya DJP online masih bisa digunakan untuk kawan pajak yang orang pribadi ataupun yang memiliki usaha, baik CV, PT ataupun usahawan yang memang belum lapor SPT, 2024 ya, tahun pajak 2024 dan ke bawahnya, atau yang mau pembetulan nih Teh. Nah, itu masih bisa menggunakan DJP online. Jadi bukan berarti Cortex ada, DJP online langsung hilang. Gitu, iya, tetap ada. Ya, berarti DJP online masih berlaku ya untuk lapor yang 2024 masih bisa diakses, jadi masih tidak bisa dihilangkan ya. Benar. Nah, berarti kalau untuk lapor tahun 2025 berarti kan sudah melalui Cortex ya. Nah, gimana cara langkah awalnya Kak Juli? Tentunya untuk wajib pajak yang memang sebelumnya sudah pernah lapor SPT di 2024 atau yang memang WP patuh nih ya, kawan pajak kita semua pasti kita tahu patuh lah. Nah, itu sebenarnya sudah teraktivasi. Jadi bisa dicek sendiri di laman Cortex-nya, cortexdjp.pajak.go.id. Di bagian paling bawah itu ada tulisan aktivasi. Nah, tinggal diklik aja. Tinggal dimasukkan apakah sudah terdaftar. Nah, untuk NPWP orang pribadi saat ini kan sudah padan ya dengan NIK. Jadi yang dimasukkan bukan NPWP yang lama, bukan yang 15 digit, tetapi NPWP 16 digit yaitu NIK. Sudah pakai NIK ya? Betul. Sudah tidak pakai yang nomor lama lagi. Benar sekali. Jadi nanti dari situ kalau memang belum teraktivasi, ada tahap-tahap yang membutuhkan kita selfie. Oh, betul. Iya. Tetapi kalau memang sudah, nanti akan muncul notifnya kalau sudah teraktivasi. Seperti itu Teh. Tadi alamat webnya di cortexdjp.pajak.go.id. Ya, websitenya itu ya. Benar. Nah, ini kan kita harus aktivasi ya. Nah, itu ribet nggak sih Kak
Atau harus memang datang ke KPP untuk aktivasinya? Enggak sih ya, apalagi sekarang kawan pajak kan sudah melek teknologi nih. Kita sudah familiar dengan sosial media. Pastinya hampir sama dengan menggunakan sosial media lainnya. Jadi saya rasa mudah, dan kalau kawan pajak juga membutuhkan gimana sih tutorialnya, takut salah nih, takut ini, takut itu, di YouTube Ditjen Pajak ada ya? Ada, iya. Bagaimana untuk aktivasi, bahkan sampai ke pelaporan juga ada. Juga tahap tutorialnya ada ya? Tetapi kalau memang ragu, pengen langsung datang ke KPP, ya kita gitu juga welcome ya. Okay. Boleh, silahkan kawan pajak juga datang. Gitu. Oke, berarti ini sudah bisa dilakukan ya tanpa harus datang ke KPP juga sebenarnya wajib pajak bisa ya? Bisa sangat gampang banget, ya berarti iya. ya. Baik. Kalau misalnya untuk aktivasi itu caranya gimana, Kak Juli? Nah, untuk aktivasi ini mulai yang tadi dari laman cortex.djp.pajak.go.id, kemudian isi NIK-nya, kemudian ambil take selfie. Nah, setelah itu kalau memang sudah teraktivasi, ada satu langkah penting lainnya lagi, Teh. Apa tuh? Yaitu kita harus membuat password. Iya, jadi walaupun di DJP online dulu kita sudah memiliki password nih. Nah, ini kan baru ya Cortex. Jadi kita kembali ke halaman awalnya. Di atas aktivasi itu ada tulisannya lupa kata sandi. Iya, jadi tinggal diklik, masukkan NIK, nanti akan ada muncul kisi-kisi untuk emailnya. Yang sudah terdaftar, email yang terdaftar itu pasti ada seperti bintang-bintang ya, dikasih clue-nya gitu. Nah, itu harus di-input manual. Ulang ya, jangan lupa gitu. Iya, jangan lupa, oh ini emailnya udah bener nih, next aja kok nggak bisa ya. Ternyata gitu. Harus di-input ulang. Kemudian nyambung lagi ke email yang terdaftar tadi. Langsung diklik, tautan yang berwarna biru, kita buat password barunya. Setelah terbuat, baru bisa login. Tetapi ada lagi nih yang harus diperhatikan. Password baru itu harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Karakternya yang boleh disarankan sih tanda atau tanda pagar ya, karena nanti akan berhubungan dengan passphrase. Kalau kawan pajak tidak mau terlalu banyak ada password, kata sandi dengan passphrase bisa disamakan. Iya, benar. Biar terlalu banyak password nanti banyak yang lupa ya. Betul. Berarti tadi perlunya ada email sama nomor HP ya yang memang bisa terima SMS kalau bisa ya, bukan hanya. Nah, kalau nomor HP yang baru yang memang belum terdaftar atau misalnya nomor lama udah nggak digunakan lagi ya. Nah, itu nanti akan ada verifikasi. Verifikasinya tidak ke WA tetapi SMS berbayar. Benar. Berarti kan tadi punya email sama nomor handphone yang aktif, kita aktivasi dulu nih. Semuanya ada di laman Cortex tadi ya. Aktivasi dulu. Ambil selfie dulu nih, bener gak orangnya? Betul ya, kita harus selfie. Nah, tadi kata Kak Juli jangan lupa buat password. Betul. Nah, passwordnya itu dari menu lupa kata sandi, itu ada di halaman depannya Cortex-nya juga. Iya. Gitu ya. Dan satu lagi, kenapa sih harus selfie? Nah, betul. Data kita itu kan sudah pemadanan dengan NIK. Jadi data DJP dengan data Dukcapil sudah sinkron. Iya. Nah, apabila misalnya salah memasukkan NIK, tidak sengaja ya, salah memasukkan NIK, kemudian selfie, kok gagal-gagal mulu, berarti Cortex error nih. Ternyata salah NIK, salah wajah gitu. Ternyata ya. Jangan-jangan beda ya orangnya. Iya, benar. Oke. Baik. Nah, ini bahkan berarti dia sudah bisa login ya, sudah aktivasi, kemudian sudah bisa buat password dan akhirnya bisa login. Nah, tadi kan jangan lupa tadi passwordnya harus ada tanda baca ya. Betul. Gitu, karena kan tidak sama dengan DJP online gitu ya. Kalau ini dia perlu tanda baca. Nah, tadi setelah buat password kita juga diminta ada namanya membuat kode otorisasi nih Kak. Ya, nah, itu seperti apa sih Kak? Jadi untuk kawan pajak, kode otorisasi DJP itu bisa kita artikan seperti tanda tangan elektronik. Pada saat kita mau melaporkan SPT atau untuk usahawan, perusahaan yang membuat faktur nantinya, yang membuat bukti potong, kemudian kan ada tanda tangan nih, kalau dulu tanda tangan stempel. Betul. Nah, kalau misalnya di aplikasi yang sebelumnya berupa barcode. Nah, di Cortex ini berupa QR code.
ya. Iya. Jadi sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Dan itu memang harus dibuat ya, terutama Bener. kepada pengurus ya yang akan menandatangani ya Betul, buat kode iya. otorisasi. Nah, caranya seperti apa nih Kak buat kode otorisasi? Oke. Iya. Nah, jadi kita kan sudah sampai step pembuatan kata sandi. Kata sandi. Kalau sudah ada kata sandi berarti sudah bisa login nih. Betul. Pada saat sudah login, nanti akan ada menu yang namanya portal saya. Dari menu portal saya itu ada submenu permintaan sertifikat digital atau kode otorisasi. Nah, di situ kawan pajak bisa memilih jenis sertifikatnya kode otorisasi DJP atau KODJP atau yang lain di bawahnya. Tetapi kita lebih menyarankan KODJP. Kenapa? Karena itu bersifat gratis dari ya. negara. Kalau yang bawah boleh saja Boleh. dipilih, hanya saja itu kan berbayar. Jadi terserah wajib pajak mau yang mana. Dan itu setelah dibuat harus divalidasi. Validasinya dari menu portal saya juga, kemudian profil saya di nomor identifikasi eksternal. Di bagian digital certificate itu divalidkan. Statusnya diperiksa dulu. Supaya valid ya. Betul, supaya bisa digunakan sebagai tanda tangan digital. Oke, berarti tadi kita sudah login, kemudian masuk ke portal saya untuk membuat sertifikat digital kode otorisasinya ya. Nah, ini kan tadi step-stepnya kita buat aktivasi, buat password, kemudian kita kode otorisasinya sudah ada, berarti udah siap nih untuk lapor SPT tahunan ya. Nah, kira-kira apa lagi nih kalau kita mau lapor ya, perlu apa lagi supaya bisa lapor SPT tahunan? Ada syarat lagi nggak yang perlu dipersiapkan? Kalau yang perlu dipersiapkan pastinya punya penghasilan ya. Iya betul, tentunya ya. Nah, pada saat wajib pajak mau melaporkan itu sebenarnya kemudahan dari adanya Kortex ini, kita tidak perlu menunggu bukti potong dari pemberi kerja. Misalnya saya bekerja di PT A. Kalau di sebelumnya di DJP online itu pasti menunggu formulir 1721 ya. 1721 A1 itu ditunggu dulu dapat dari perusahaan, kemudian baru bisa melaporkan SPT tahunan. Nah, dengan adanya Kortex ini, bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemberi kerja itu langsung masuk ke Korteksnya. Nah, jadi langkahnya adalah si wajib pajak masuk ke menu SPT. Dari menu SPT masuk ke submenu SPT lagi, kemudian buat konsep. Dari buat konsep itu jangan salah, jangan pilih bagian tahun pajak, tetapi pilih SPT tahunan. Benar. Pada saat pilih periode otomatis akan muncul Januari Desember sampai 2025. Itu dia. Nah, kemudian setelah lanjut terbuat konsepnya, nanti akan ada icon pensil dan icon tong sampah. Benar ya? Iya, kalau misalnya aduh salah nih gitu ya. Bagian tahun pajak Masih tadi bisa dipilih, dihapus. masih bisa dihapus, tenang aja nggak masalah. Nah, setelah terpilih icon pensilnya tadi, pada saat masuk ke halaman induknya itu ada yang penting satu lagi. Apa gitu, Pak? Biar bukti potongnya langsung ngeling, itu ada tombol posting SPT. Itu yang baru ya postingnya. Jadi pada saat kita mengklik posting SPT, bukti potong yang memang sudah dibuat atas NIK kawan pajak itu pasti akan muncul nantinya. Ada langsung di akun wajib pajaknya ya? Betul, iya. Jadi wajib pajak juga jangan sampai men-skip step itu. Postingnya. Iya. Nanti datanya nggak ketarik gitu ya? Betul sekali, itu dia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga terkait norma NPPN. Nah, ini bagi pengguna aktivitas usaha dan yang pekerja bebas yang menghitung pakai penghasilan neto. Nah, itu gimana cara untuk mengajukannya? Katanya ini masih tahap pengajuan nih. Gimana? Karena Kortex baru ya, jadi semacam diberikan relaksasi untuk NPPN ini. Baik. Nah, sebenarnya NPPN itu harus diajukan paling lambat akhir Maret. Setiap tahun pajak. Sesuai aturan 2025 tentunya udah lewat dong. Iya, betul. Nah, tetapi karena Kortex baru, jadi diberikan relaksasi sampai 31 Maret 2026. Sampai hari ini dong. Iya. Ya ampun. Berarti bagi pelaku usaha harusnya sudah bisa mengajukan ya? Benar. Dan itu gampang aja. Dari mana? Nah, tadi kan menunya portal saya, kemudian SPT tahunan.
ini yang paling pinggir. Ada namanya layanan Layanan. administrasi, layanan wajib pajak. Nah, itu di-apply kalau saya tidak salah, nanti kawan pajak bisa cross check lagi ya, Iya. kawan pajak. Itu ada di kode AS 0401. Iya, benar. Terkait pemberitahuan penggunaan NPPN ya. Benar. Dan kawan pajak jangan lupa ini hari terakhir loh. 31 ya hari Iya, ini ya. 31. Jadi, dan ini sudah bisa diakses lewat akun Cortex masing-masing gitu ya. Masing-masing, Jadi tidak benar. tertutup ya sampai tanggal Iya. 31 dan itu sampai nanti malam masih bisa gitu ya. Masih bisa, Iya, sampai jadi- tengah malam ya Teh? Iya, nah, jadi supaya bisa menggunakan ini cepat diajukan supaya nanti bisa dipakai ya perhitungan Iya, penggunaan benar. norma ya. Satu lagi Teh, kalau misalnya ini tidak di-apply, Mm-mm. jadi kawan pajak itu tidak bisa pencatatan nantinya, Oh, iya, betul. harus pembukuan. Iya. Dan sekali pembukuan, Wah, tidak bisa mundur lagi nih. Berarti harus diajukan ya supaya kita bisa menggunakan NPPN ini ya. iya, nomor jadi kawan perhitungan pajak ini. sudah bisa memilih apakah mau Pencatatan pencatatan atau memang NPPN. mau langsung pembukuan Iya, aja kalau mau gitu ya. pembukuan juga ya silahkan. Silakan, Itu gitu ya. terserah wajib Terserah pajaknya. Tapi Benar. karena hari ini masih bisa sampai malam ini terakhir ya tanggal 31, Iya, hari ini. silakan diajukan teman-teman. Oke. Kemudian nah ini kan kita mau lapor nih untuk SPT tahunan gitu ya. Ini kan ada berbagai jenis ya. Nah, kira-kira bagaimana pengisiannya dan cara akses buat pelaporannya gitu ya. Setelah kita login ke SPT, menu SPT, gimana tahap-tahapnya supaya kita bisa buat pelaporan SPT tahunan? Untuk pelaporannya dari menu SPT, kemudian sub menu SPT. Nah, dibagi menjadi dua, yang simpelnya aja ya. Contohnya untuk yang karyawan atau pegawai. Iya. Oke. Yang karyawan atau pegawai itu concernnya ada di lampiran L1, lampiran 1 atau L1. Jadi kawan pajak bisa melihat daftar penghasilan dan bukti potong yang dia dapat di L1D dan di L1E. Ya, lampiran 1 ya. Iya. Nah, yang menjadi fokusnya lagi, kalau misalnya kawan pajak sudah menginput semua data tetapi nggak berhasil nih, pasti ada yang ke-skip. Oke. Yang ke-skip adalah yang harus diisi daftar harta. Itu wajib ya. Wajib, iya benar. Minimal biasanya punya handphone gitu ya. Atau mungkin punya uang tunai gitu. Setidaknya kalau tidak punya handphone, kalau mau kemana-mana bayar uang parkir Oh ya. uang tunai Jadi 1.000, uang tunai 2.000, pasti gitu. ada. Oke. Gitu. Berarti nanti kalau misalnya kita login dari akun wajib pajak, kita ke menu SPT. Menu SPT. Kita buat dulu yang namanya apa namanya Konsepnya. Kemudian nanti kita pilih pekerjaan kita apa ya. Gitu. Benar. Jadi nanti kita pilih, tadi ada lampiran tuh seperti Kak Juli bilang, ada lampiran L1, ada lampiran, kalau usaha mungkin beda ya lampirannya Kak Beda. Juli ya. Jadi nanti pada saat kita sudah login, jangan lupa posting, kemudian pilih sumber penghasilan. Kalau pegawai atau karyawan itu pekerjaan. Kalau misalnya dia UMKM, UMKM iya, yang usaha gitu ya. iya, kegiatan usaha. Atau misalnya ada yang notaris, Pekerjaan bebas ada ya. yang dokter. Nah, itu yang dicentang adalah pekerjaan bebas. Dan Cortex ini mudahnya dia berupa pertanyaan. Yes or no. Yes or no. Jadi pada saat kita yes, dia langsung ada Muncul ya. muncul bantuan di samping. Hmm. Silahkan isi lampiran nomor berapa. Dan lampirannya itu langsung ada muncul di bagian atas. Bagian atasnya. Iya, lampiran-lampirannya. Kalau memang tidak kita pilih, lampirannya tidak muncul. Jadi tidak membingungkan. Mana yang muncul berarti itu memang yang kita pilih dan memang harus diisi. Iya. Ya, jadi tidak membingungkan lagi seperti yang sebelumnya kan memang full ya, full semuanya muncul. Jadi kita memang harus paham betul mana yang harus diisi. Sedangkan di Cortex ini kita memang dipandu untuk lebih mudah. Mana yang kita pilih, lampirannya muncul, kita isi, selesai. Dan satu lagi kata kuncinya di Cortex, mana yang ada bintangnya Itu harus wajib. diisi, Betul, wajib diisi, ya. benar. Berarti ini sepertinya beda sama DJP online ya Kak ya, cara pengisiannya ya. Karena dulu kan kita ada jenis-jenisnya 1770, S atau SS. Kalau ini kita jawab dulu, kita sumber penghasilannya dari apa ya. Nah, ini tadi ada jenis-jenis sumber penghasilannya dari apa nih? Kalau tadi ada 3, itu apa aja sih? Ada 3. Yang pertama itu kegiatan usaha. Kegiatan usaha misalnya pemilik kafe, Oh, usaha bisnis UMKM ya. nih, iya. Atau yang punya apotik,
toko obat, atau misalnya seperti restoran itu Dunia juga usaha, bisa, ya. Oke. yang punya bengkel, toko Berarti kelontong. yang melakukan jasa, perlakukan dagang jasa ya, Betul, barang atau jasa dan ya. pastinya di bawah 4,8 miliar, itu masih kategori UMKM. Nah, yang kedua kategori sumber penghasilan pekerjaan. Pekerjaan. Ini seperti kita nih, ASN. Penerima satu penghasilan ya, Bener, iya. pegawai, karyawan, Iya. gitu ya. TNI, Polri, atau karyawan-karyawan swasta dari PT mana-mana aja Itu masuk gitu. kategori Pekerjaan. Oke. Nah, yang terakhir ada pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas. Pekerjaan contohnya bebas apa tuh? ini seperti tenaga ahli, Ya. dokter kan bisa aja dia karyawan di rumah sakit, bisa, punya usaha tetapi juga, ya. si dokter ini misalnya dia juga dokter di klinik yang lain, atau dia buka klinik sendiri, bisa jadi, Bisa juga. atau pengacara, notaris, dan masih banyak lagi yang jenisnya pekerjaan bebas. Jadi tinggal checklist aja, dicentang aja, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai ke bawah, yes or no, gampang ya. Udah ada notifikasinya juga kan? Sudah ada Harus notifikasi, ngisi apa, nanti langsung kita ada isi. panduan di sampingnya, jadi sangat memudahkan sekali Cortex ini. Baik, berarti tadi kita bisa memilih ya kalau sumber penghasilannya lebih dari satu. Tadi misalnya kita Boleh. punya usaha, kita juga pegawai, berarti kita bisa centang lebih dari satu ya kan? Bisa. Oke. Dan kalaupun misalnya dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kita centang, tetapi sumber penghasilan hanya kita centang satu, dari pertanyaan-pertanyaan ada yang kita jawab ya dan tidak itu, di sumber penghasilan itu akan otomatis tercentang. Oh, oke. Iya. Iya, baik. Berarti kan tadi kita sudah sangat terbantu ya untuk pengisiannya dan semakin sederhana karena kita kan jawab dulu terus nanti ada lampiran-lampiran dan sudah diarahkan ya ngisi lampiran berapa, kita tinggal isi sesuai sumber penghasilan kita. Jadi nggak perlu bingung cara pengisiannya ya. Kemudian tadi untuk bukti potong berarti sudah muncul ya secara real time ya Kak Julia. Cuman tadi perlu untuk tombol Posting SPT, jangan lupa supaya benar. datanya masuk semua ke SPT-nya. Baik, untuk kawan pajak sekalian kalau mau ada yang ditanyakan, apakah ada pertanyaan mungkin di akunnya boleh ditanyakan di komen supaya kami bantu jawab juga. Oke. Intinya mengingatkan kawan pajak kembali untuk yang pekerjaan bebas ya Teh ya. Nah, hari ini hari terakhir nih untuk pengajuan NPPN-nya. tadi ya. Dan untuk yang 2025 jangan takut tidak bisa karena sudah lewat tahun pajaknya. Seharusnya kan memang diajukan di tahun 2025 Betul, ya. iya. Tapi tadi ada relaksasi Relaksasi. katanya supaya bisa mengajukan pakai NPPN. Betul. Jadi masih bisa diajukan paling lambat hari ini Sampai pukul malam ya. 23.59 ya. Jadi masih bisa, nggak harus ke kantor pajak. Jadi bisa dilakukan melalui website tadi cortexdjp.pajak.go.id, login, kemudian langsung ke layanan mandiri ya, kemudian layanan administrasi, pilih yang pemberitahuan penggunaan NPPN. Iya, AS 0401. Iya, betul Itu dia. sekali. Kemudian, nah, tadi kita sudah milih sumber penghasilannya apa saja, kemudian kita laporkan. Tadi untuk harta wajib diisi ya. Wajib diisi Paling tidak minimal ada satu. Iya, jadi dicantumkan aja, nggak usah takut gitu ya. Dan juga saya rasa poin pentingnya satu lagi sih PTKP ya. Ya, PTKP jangan lupa ya. PTKP jangan lupa. Jadi kawan pajak bisa mengupdate sendiri daftar unit keluarganya. Ya, dicek. Udah ada muncul nanti daftar anggota keluarga ya di Cortex ya. Benar, iya. Karena tadi kita sudah sinkron ke Dukcapil Dengan ya. Dukcapil. Betul. Jadi kalau memang ada dari kawan pajak yang datanya itu belum sesuai, bisa masuk ke portal saya, profil saya, informasi umum. Jadi bisa self assessment tuh. Betul. Iya, jadi bisa mengupdate sendiri untuk data unit keluarganya. Nah, ini tadi kan sudah ngisi semua nih, kita penghasilannya dari mana, kemudian harta sudah diisi. Kalau dia punya usaha berarti buat peredaran bruto kalau masih Betul, pakai iya. UMKM ya. Nah, kalau sudah diisi, selanjutnya apa nih supaya kita selesai untuk pelaporannya, gimana caranya Kak Jul?
kembali ke yang sudah dijelaskan tadi, KODJP. KODJP atau tanda tangan digital. Jadi di paling bawah nanti ada pernyataan yang harus dicentang bahwasannya SPT yang dilaporkan benar lengkap. Kemudian akan ada pengisian tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik tadi sertifikat ya. Tanda tangan elektronik ini adalah sertifikat digital atau KODJP. Kalau misalnya itu sudah diisi dengan benar, SPT berhasil. Nah, kawan pajak jangan bingung kok tidak ada tanda terima. Oh, ya betul. Karena tanda terimanya masuk ke email. Kembali lagi di awal tadi, pada saat aktivasi, email dan nomor handphone harus benar dan valid. Nanti dikirimnya ke email yang terdaftar ya. Betul, iya. Iya, jadi sangat simpel ya untuk pelaporannya ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, baik. Oke, ini nggak terasa nih Kak. Kita sudah banyak memberikan informasi ya, sudah ada di penghujung acara. Dan sebenarnya ada satu informasi lagi nih terakhir yang mau disampaikan oleh narasumber. Apa nih Kak Jo? Iya, jadi baru-baru ini ada satu Kepdirjen nomor 55 di tahun 2026 yaitu memberikan relaksasi kepada wajib pajak masih bisa melakukan pembayaran dan pelaporan yang orang pribadi sampai 30 April 2026. Oke, berarti kita lapornya masih bisa ya? Masih bisa. Untuk kawan pajak yang ingin tahu keterangan lebih lanjutnya terkait Kepdirjen nomor 55 ini bisa langsung ke laman pajak.go.id atau ke KPP terdekat. Iya. Jadi nggak usah sungkan ya. Jadi bisa datang langsung atau mungkin kawan pajak yang mau bertanya tentang pengisian SPT tahunan boleh juga lewat media sosial kita. Nanti bisa di DM ke Instagram juga bisa ditanyakan supaya wajib pajak bisa terbantu ya pelaporannya. Tadi di nomor Kep 55 PJ 2026 ya tadi ya Kak Jul ya. Betul. Terkait pelaporan untuk SPT tahunan ya. Baik. Ada lagi Kak Jul yang mau disampaikan? Saya rasa untuk pengisian SPT itu sih kawan pajak jangan lupa, ayo ini hari terakhir. Ini hari terakhir untuk NPPN, iya. Supaya bisa dipakai ya. Iya ya, benar. Kecuali memang dia memilih untuk Iya, kalau memilih pembukuan ya monggo silahkan. Betul. Baik, kawan pajak sekalian, ya sekian mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Semoga apa yang sudah kami diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk kawan pajak sekalian. Dan jangan lupa kawan pajak untuk update info perpajakan silakan follow akun sosial media kita, kemudian ada di @pajakkisaran. Kemudian juga bisa silakan untuk nonton tutorial kalau masih bingung ada di YouTube Ditjen Pajak bisa diikuti. Dan sekian untuk Instagram Live sore ini. Saya mohon maaf bila ada salah perkataan dan perbuatan. Saya Veronica Huta Barat sebagai host dan juga rekan saya Juliana pamit undur diri. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih kawan pajak.